Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan memberikan contoh program dari single linked list non-circular. Pertama-tama dalam membuat linked list, kita akan menginisialisasi pointer node dengan struct. Misalnya namanya node. Habis itu isinya ada datanya, data field, dan pointer yang akan menunjukkan data selanjutnya. Misalnya datanya kita menggunakan tipe data char. Kenapa char? Bisa aja karena bisa menggunakan huruf dan angka untuk memasukkan data nanti. Batasnya 15 misalnya. Lalu untuk field yang akan menampilkan data selanjutnya, kita menggunakan node tadi, nama next, pointer next. Setelah itu kita bikin head dari inisialisasi tadi. Selanjutnya kita akan membuat fungsi awal, yaitu fungsi inisialisasi awal. Ini yang berisi head sama dengan 0. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu mengecek apakah fungsi tersebut kosong atau tidak. Untuk itu kita akan menggunakan SMT dan dalamnya mengembalikan nilai tergantung head itu sama dengan 0 atau tidak. Kalau tidak berarti 0, kalau ya berarti 1 atau true. Untuk fungsi selanjutnya itu menampilkan data-data dari antrian atau linked list ini. Itu display. Kita menggunakan pointer bantuan. Kita panggil dulu, lalu bantu itu sama dengan head. Lalu kita cek dulu apakah data tersebut kosong atau tidak. Kalau kosong berarti tidak kita jalankan dan kita tandai dengan data kosong. Kalau tidak, kita jalankan fungsi awalnya, yaitu menampilkan datanya. Menampilkan data satu-satu, kita menggunakan perulangan pertama berdasarkan bantu itu selama tidak sama dengan 0. Lalu kita keluarkan, kita menggunakan fungsi cout datanya, bantu data. Lalu setelah itu kan bantu ini bergeser, caranya dengan bantu sama dengan bantu next, gitu terus sampai bantu next. Ketika 0 berarti bantu sama dengan 0. Kalau bantu sama dengan 0 berarti perulangan ini selesai. Oke, selanjutnya adalah fungsi untuk menambahkan data di depan. Kita akan menggunakan variabel bantuan lagi yang bernama baru sama dengan new tnode. Lalu kita input datanya, baru data, lalu baru next sama dengan head maksudnya sama 0 karena awalnya kita inisialisasi nextnya sama dengan 0 dulu. Lalu setelah itu karena ini di depan, kita lihat dulu apakah data ini masih kosong atau tidak. Kalau kosong berarti head itu sama dengan baru karena itu satu-satunya datanya, dan head next sama dengan 0. Dan untuk misalnya datanya ini tidak kosong atau sudah ada data sebelumnya, berarti baru next sama dengan head. Dan untuk headnya baru karena head ini kan berpindah karena sudah ada data baru di depannya, berarti dipindahkan ke depan. Dan ada fungsi menampilkan lagi. Untuk selanjutnya itu fungsi nambah dari belakang. Kita gunakan sama seperti tadi, baru cuma ada satu tambahan lagi, itu pointer bantuan. Lalu kita minta masukkan data.
baru sama next tadi sama 0, sama seperti yang sebelumnya tadi, kita inisialisasi baru datanya, lalu baru nextnya sama 0, lalu kita cek apakah itu kosong atau tidak. Kalau kosong berarti cuma itu satu-satunya, berarti head sama dengan baru, head next sama dengan 0. Kalau tidak, berarti data tersebut sudah datanya, berarti kita letakkan di ujung, di belakang. Berarti kita gunakan perulangan. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan tel. Karena untuk mengakses data di ujung biasanya menggunakan tel. Ini kita hanya menggunakan head. Berarti kita menggunakan pointer bantu sama dengan head, lalu selama bantu next tidak sama dengan 0, kita akan melakukan perulangan bantu sama dengan bantu next, berarti bergeser sampai di ujung. Lalu bantu next sama dengan baru, ya sama dengan baru. Kan awalnya bantu next sama dengan 0, kita masukkan bantu baru, lalu baru next, ya baru next sudah sama dengan 0, ya seperti sebelumnya sudah ada. Lalu kita tampilkannya, lalu fungsi selanjutnya itu tambah di tengah. Tambah di tengah itu menggunakan pointer bantuan juga, itu baru dan bantuan. Lalu kita tentukan jumlah datanya berapa dan posisinya. Enggak deh, cuma posisinya aja. Lalu kita cek apakah data tersebut kosong atau tidak. Kalau tidak kosong, itu berarti kita tampilkan dulu, lalu kita minta apakah posisinya di mana, lalu bantu sama dengan head seperti biasa, barunya sama dengan T-Note seperti biasa juga. Kita gunakan perulangan untuk mengakses ke posisi yang dituju selama bantu next ini tidak sama dengan 0, berarti sampai habis atau sampai ke posisi sisip ini. Itu juga kita bantu sama bantu next ini berarti dia bergeser sama seperti perulangan sebelumnya tadi. Intinya itulah, mirip-mirip lah. Lalu else, kalau sudah 0 berarti sudah habis, berarti sudah break aja perulangan. Masukkan data, baru next sama dengan bantu next. Bantu next sama dengan baru. Else berarti, kalau else berarti datanya kosong, berarti tidak bisa menambah data di tengah. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu menghapus dari depan. Menghapus dari depan kita menggunakan pointer bantuan untuk hapus, lalu kita cek apakah data tersebut kosong atau tidak. Empty, apakah kosong. Untuk head next sama dengan 0, tidak sama dengan 0, berarti kita akan cek apakah itu hanya datanya satu atau datanya banyak. Kalau head next tidak sama 0 berarti datanya lebih dari satu. Kita mencek posisi head tidak sama 0 berarti data tersebut lebih dari satu. Setelah itu kita gunakan pointer hapus sama dengan head, lalu head sama head next. Kita pertama tuh pointer hapus ke head, lalu headnya itu kita geser ke selanjutnya, lalu kita gunakan fungsi delete ke pointer hapus. Kalau tidak berarti data tersebut hanya memiliki satu data saja, head sama dengan 0, lalu seperti itu. Dan untuk data kosong, ini data kosong, hapus belakang.
hapus belakang kita gunakan pointer hapus dan bantu. If empty false berarti head next itu 0 berarti datanya lebih dari 1, bantu head sama seperti sebelumnya. Head while ini untuk mengakses data paling belakang. Data paling belakang berarti data next 0 berarti sebelum belakangnya. Bantu sama dengan bantu next. Lalu hapus sama dengan bantu next. Lalu delete bantu next sama 0. Delete hapus. Else head 0 sama seperti sebelumnya. Else cout data kosong display. Void hapus tengah ini kita menggunakan pointer bantuan dan jumlah data dari data tersebut, yaitu posisi sisipnya juga dan posisi hapusnya. Pointer bantuan hapus dan bantu. If kita akan mencek data tersebut kosong atau tidak. Kalau tidak kosong berarti kita cek dulu, kita tampilkan dulu, minta dulu posisi berapa, lalu bagi data satu. While ini untuk menghitung berapa datanya. Kalau bantu sudah sama 0 berarti itu sudah paling ujung, berarti bantu next. Banyak data ditambah, berarti kita dari sini kita akan mendapatkan jumlah dari data tersebut. Lalu kita cek apakah data tersebut benar posisi sisipnya, apakah valid, posisi sisip kurang dari 1 atau lebih dari banyak data dikurang banyak data. Kalau tidak berarti valid. Lalu kita gunakan bantu sama head, posisi hapus sama 1. Lalu kita gunakan perulangan. Posisi hapus lebih kecil dari posisi sisip. Berarti tentukan misalnya posisi hapus 1 berarti data pertama. Dan setelah dari posisi hapus itu yang akan dihapus. Misalnya yang kedua berarti kita gunakan perulangan ini. Bantu next berarti bantunya ini bergeser ke sampingnya, lalu posisi hapusnya ditambah juga berarti 2, lalu hapus sama dengan bantu next sama dengan hapus next. Hapus bantu next ini untuk pointer hapus yaitu bantu next ini sama dengan hapus next, lalu delete ke pointer hapus. Else untuk data yang masih kosong berarti kosong display. Void hapus semua kita menggunakan pointer bantuan juga, yaitu not bantu dan hapus. Bantu sama dengan head. While bantu tidak sama 0 berarti bantunya selama tidak 0 berarti selama ada di data tersebut. Hapus sama bantu sama bantu next berarti bergeser. Lalu kita akan menghapus pointer hapus. Setelah kita refer ke sini, bantunya kita geser. Head sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau 0 berarti headnya juga 0. Dan kita display. Untuk fungsi utamanya karena ini beberapa fungsi, kita akan mengimplementasikannya menggunakan switch case. Kita init ini selesai di awal, lalu switch case dengan opsi 0 defaultnya, kita input opsinya, lalu switch case, lalu opsi berdasarkan opsi switch case nya, lalu kita di luar berarti Anda keluar. Nah itu case pertama tambah depan, case kedua tambah belakang, case ketiga tambah di tengah, case keempat hapus depan, hapus belakang, hapus tengah, lalu hapus semuanya. Case 8 itu display. Oke, karena kita akan mengulang-ulang terus, kita menggunakan do while sama dengan opsi tidak sama dengan 9 berarti 1 sampai 9, 1 sampai 8 dan akan berulang terus. Do berarti fungsi ini akan berulang-ulang terus. Lalu untuk menambah penampilan saja kita gunakan sistem CLS. Bentar, kita akan menggunakan cout dulu untuk menampilkan menunya. Menu pertama, menu kedua, menu ketiga, lalu menu keempat,
Menu ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9 untuk keluar. Lalu kita gunakan sistem CRS karena kita sudah menginputnya di sini konio.h. Kita get ch. Oke, selesai. Nah, misalnya kita pilih pilihan pertama, masukkan data, misalnya ID orang. Jadi data pertama kita memasukkannya itu. Lalu data dari belakang, misalnya berarti di belakang kita masukkannya. Untuk selanjutnya di tengah, sisip data setelah data ke, misalnya data ke pertama, berarti kita masukkan di tengah-tengahnya. Untuk fungsi keempat, menghapus data di depan, berarti data paling depan tadi kita hapus, yaitu aman. Lalu data dari belakang, dan misalnya data dari tengah, kita akan masukkan data dulu. Data dari tengah, data ke, misalnya kedua, berarti data kedua akan hilang. Dan untuk menghapus semua data kosong, dan untuk menampilkan data kosong. Ketika data kosong, ketika ingin menghapus data, maka akan data Anda kosong. Hapus data belakang, data Anda kosong. Hapus data tengah, data masih kosong, dan selanjutnya, dan seterusnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.